Ini apa? Videoin. Ayo Pak. Jauh lebih cepat. Lebih baik bekerja 2 jam tanpa handphone daripada 6 jam dengan handphone di tangan. Kalau 2 jam pekerjaan kalian selesai, jadi setelah itu kalian bisa mainkan. Hello and welcome back again to my channel. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Hari ini saya akan kasih materi, namun materinya sangat spesial. Kenapa? Karena materi ini adalah untuk ujian Anda. Ini merupakan materi untuk ujian Anda. Karena ujian tengah semester kali ini saya akan memberikan kembali secara online dan langsung. Caranya gimana? Ya. Jadi saya memberikan kesempatan Anda untuk belajar dan memahami materi yang saya berikan hari ini ya, selama 2 jam. 2 jam setelah saya upload materi ini, saya akan langsung memberikan soal-soal kepada Anda secara individu dan Anda harus menjawab di Teams. Ya, jawab soalnya sebaik-baik mungkin, secepat-cepatnya, dan Anda yang akan mendapatkan nilai terbaik. Oke, sudah jelas ya peraturannya ya. Oke, selamat mengikuti ujian tengah semester online. Baik, untuk materi manajemen teknik, kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang kepemimpinan. Kenapa saya ajarin Anda kepemimpinan? Karena Anda adalah seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin sejati tentunya akan menjadi pemimpin yang arif bijaksana yang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Oke, let's study. Oke, baik. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan merupakan sosok seseorang pemimpin yang diharapkan akan mendapatkan atau akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Nah, dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial tersebut meliputi unsur-unsur ada 3. Ya, dalam kepemimpinan ada 3 unsur-unsurnya. Yang pertama adalah orang yang mempengaruhi. Yang kedua, bagaimana metode mempengaruhi orang. Dan yang ketiga adalah orang yang dipengaruhi. Ya, jadi Anda sebagai seorang pemimpin harus memahami 3 hal tersebut. Ya, orang yang mempengaruhi, ya. Anda adalah orang yang mempengaruhi. Yang kedua, metode bagaimana cara mempengaruhi orang. Dan yang ketiga adalah bagaimana orang yang dipengaruhi. Oke, penasaran kan? Kita lihat lagi. Oke, nah, bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi pemimpin, itu dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Ngerti nggak? Pasti ngerti. Oke, jadi bila Anda adalah orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu, atau Anda menyikapi sikap dan pendapat yang mempengaruhi atau sebagai pemimpin, ya, dapat mengendalikan yang dipengaruhinya. Jadi ini merupakan suatu proses pengaruh dan dipengaruhi, ya.
Adapun metode untuk mempengaruhi, ya, adapun metode Anda untuk mempengaruhi berupa satu, ya, kekuatan fisik. Contohnya apa? Kalau kekuatan fisik contohnya seperti apa? Orang mau mengikuti Anda atau Anda dapat mempengaruhi orang dengan kekuatan fisik. Contohnya, ya, contohnya Anda tiap hari Minggu pagi nonton Giant, ya nggak? Nonton film Doraemon. Nah, dia mempunyai atau menggunakan kekuatan fisik agar orang-orang dapat mengikuti dia. Yang kedua, penggunaan sanksi. Orang dapat dipengaruhi, ya, atau sesuatu dapat mempengaruhi jika kita berikan sanksi, ya. Untuk contohnya penggunaan sanksi, ya, jika Anda telat untuk masuk ujian, sanksinya adalah Anda tidak bisa ikut ujian. Sama seperti kelas saya, jika Anda telat dalam masuk ke dalam kelas, ya nggak masalah sih, tapi Anda harus punya konsekuensinya. Atau jika Anda terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas Anda, ada sanksinya, yaitu ya udah langsung tidak diberikan nilai. Dan yang ketiga, metode mempengaruhi adalah usaha untuk menunjukkan keahlian. Nah, Anda sebagai pemimpin, Anda dapat belajar bagaimana caranya mempengaruhi orang. Oke, kita lihat tahapan-tahapannya. Oke, dan ada yang keempat, ya, metode mempengaruhi ada yang keempat, yaitu karisma atau daya tarik, ya. Ada orang bilang, pepatah bilang, kita dilahirkan sebagai pemimpin karena kita mempunyai daya tarik tersendiri, ya. Ada memang orang punya daya tarik tersendiri, dia sudah punya karismanya sehingga dia mampu memimpin. Mungkin dia sudah digaris turunkan bahwa dia adalah keturunan seorang pemimpin, misalnya dari keturunan raja, ya, kayak kemarin Sultan Brunei, atau dari Malaysia, atau dari kerajaan kesultanan yang ada di Indonesia, dia lahir untuk menjadi pemimpin. Oke, punya karisma. Karisma atau kepemimpinan atau daya tarik itu bisa Anda penuhi seiring dengan pengalaman Anda. Oke, berikutnya hakikat kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu mempengaruhi, sehingga terjadinya hubungan pemimpin dan pengikut, leader and follower relationship. Oke, seperti itu. Jadi lama-lama misalnya Anda ditempatkan di satu daerah, ya, Anda masuk ke dalam perusahaan, ditempatkan dalam satu ditempatkan dalam satu bagian, ya. Mungkin awalnya akan canggung, tapi jika Anda adalah seorang pemimpin atau Anda seorang followers bawahan dari kepemimpinan tersebut, lama-lama Anda bisa mengikutinya. Oke. Berikutnya, hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Ada kepemimpinan, ya, dia dapat memimpin karena menggunakan kekuasaannya. It's okay, karena dia pemimpin, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk memimpin. Namun tentunya perlu diingat, kekuasaan yang Anda gunakan harus digunakan secara baik dan bijak. Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Dalam model kepemimpinan ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan, ya, berstandar pada wewenang formal. Sedangkan dalam kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi orang lain atau perilaku orang lain. Sama seperti yang kemarin saya terangkan, jika kepemimpinan itu dianugerahkan, ya, Anda bisa menggunakan kekuasaan tersebut. Tetapi ada kalanya apa? Orang-orang memilih kita menjadi pemimpin, ya. Karena apa? Jadi karena kita dipengaruhi atau karena kita dipercaya oleh orang tersebut, sehingga kita walaupun tanpa punya wewenang, tapi kita mampu mempengaruhi orang lain. Itu adalah leadership, kemampuan leadership kita. Oke. Nah, ada sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Seseorang punya peran sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Ya, sumber kekuasaan apa? Sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan atau karena paksaan atau hukuman, ya, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Kadang-kadang sumber kekuasaan timbulnya dari keahlian atau juga rujukan. Ya,
orang menerima atau teori penerimaan atau kadang-kadang acuh tak acuh atau indifferent atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan dan mereka tunduk untuk melaksanakannya dan tidak dapat mengatakan tidak atau berbuat tidak menurut terhadap wewenang yang lebih tinggi. Oke, nah oleh karena itu syarat seseorang diterima pengarahannya, ya, jika Anda menjadi seorang pemimpin ini adalah syarat-syaratnya supaya Anda diterima. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin jangan menyia-nyiakan wewenang formal. Yang kedua, jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. Jadi jangan takut Anda memberikan arahan. Tolong kamu bertanggung jawab di A, kamu bertanggung jawab di B, dan laksanakan. Jangan takut untuk menciptakan kewajiban pada seseorang. Yang ketiga, ciptakan rasa bergantung seseorang pada Anda. Jadi tanpa Anda, orang-orang tidak dapat bertugas atau orang-orang tidak dapat melakukan sesuatu. Yang keempat, manfaatkan keahlian yang dimiliki. Ya, manfaatkan keahlian Anda. Banyak baca, banyak melihat, banyak menonton. Ya, banyak belajar dari orang lain sehingga Anda punya keahlian-keahlian tersendiri dalam memimpin. Yang kelima, berikan kesempatan orang lain untuk menghargai Anda. Ya, berikan kesempatan orang lain untuk menghargai Anda. Dengan caranya seperti apa? Ya, dengan cara bahwa Anda mampu mempengaruhi orang dengan baik dan Anda mampu juga menghargai Anda. Dengan Anda menghargai orang lain, maka tentunya otomatis orang akan menghargai Anda. Oke, nah saya akan kasih tahu nih, ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Dari studi, berbagai tipe kepemimpinan akan muncul. Yang pertama, tipe kepemimpinan itu berdasarkan pendekatan sifat, yaitu fokusnya pada karakteristik pribadi pemimpin. Jadi bagaimana Anda berlaku sebagai seorang pemimpin, sifat Anda, karakteristik Anda, pribadi Anda yang baik. Yang kedua, tipe kepemimpinan berdasarkan pendekatan perilaku. Pada pendekatan perilaku ini fokus pada perilaku pemimpin yang dihadapkan dengan pengikutnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan situasional. Jadi fokus pada kesesuaian antara perilaku pemimpin dan karakteristik situasional. Jadi ini disituasionalkan. Oke, nah ada teori-teori lain, ya, yaitu yang pertama untuk teori-teori kepemimpinan, yaitu teori jalur tujuan, ya, menyatakan bahwa satu, ada kepemimpinan direktif. Jadi pemimpin itu memberitahukan bawahan dengan memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerjanya. Ada juga kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan yang mendukung ya, yang memperhatikan bawahannya. Ya, semua diperhatikan sama, semua teman, dan dia sebagai pemimpin mudah didekati sehingga terjadinya iklim komunikasi yang baik. Oke, yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahannya bekerja dengan keras, mengharapkan jadi pemimpin itu mengharapkan selalu kesempurnaan. Itu kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan yang selalu berkonsultasi dengan bawahan dan memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Nah, dari 4 teori tersebut yang mana sih harus kita lakukan? Menurut kalian yang mana harus dilakukan? Apakah kepemimpinan direktif, ya, yang memberitahukan bawahan dengan memberikan arahan, jadwal, dan standar kinerja, atau yang mendukung nih, yang selalu memperhatikan bawahan, ya, semua diperlakukan sama, dia sebagai pemimpin itu arif dan bijaksana sehingga dia mudah didekati dan mudah mendekati semua orang. Atau yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, ya, pokoknya target kerja, sesuatu yang menantang, harus bekerja keras dan lain-lain. Atau partisipatif, ya, berkonsultasi terus, berkomunikasi terus dengan rekan-rekan sejawat, memperhatikan saran-saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Kira-kira yang mana? Kalau menurut Anda, apabila Anda berada sebagai rekan kerja, mungkin Anda memilih sesuai dengan hati Anda, ya. Tapi menurut saya, teori yang mana sih yang terbaik yang kita lakukan, ya? Keempat-empatnya harus mampu kita jalankan sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Ketika kita membutuhkan, ya, pekerjaan yang sangat cepat yang harus selesai sesuai target, itu terus kita lakukan. Tapi ketika situasinya bahwa sudah tercapai dengan baik dan lain-lain, kita bisa memberikan arahan atau memberikan penghargaan, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi. Dan
Itu yang penting adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu mendengar, membuka mata, membuka telinga, harus mampu mendengar dan harus bisa didengarkan, ya, sehingga Anda bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Baik, materi untuk AMDAL, kita akan belajar tentang kerangka acuan, identifikasi dampak penting, rona lingkungan awal, prediksi dampak, dan juga konsultasi, kan Anda akan menjadi seorang konsultan. Oke, ya, yang pertama, kerangka acuan atau term of references, ya, dibuat berdasarkan studi kelayakan atau feasibility study suatu aktivitas, ya, merupakan dasar dalam pelaksanaan studi andal. Misalnya kita harus melihat daerah studi, jumlah dan lokasi sampel, isu utama yang akan timbul, misalnya masalah kualitas udara yang akan berdampak ke kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Dan juga TOR ini harus melalui persetujuan tim teknis AMDAL di daerah tingkat 2 atau provinsi atau pusat. Oke, nah hal-hal penting yang perlu diperhatikan, ya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kerangka acuan ini adalah yang pertama judul, latar belakang, studi AMDAL, dan tujuan dari studi AMDAL. Yang kedua, dasar pendekatan studi AMDAL dan analisanya. Yang ketiga, metodologi apa, metodologi penelitian apa yang Anda pakai. Yang keempat, organisasi tim. Yang kelima adalah biaya penelitian, tentunya biaya harus kita hitung. Oke, nah kita akan mengidentifikasi dampak penting. Nah, berdasarkan komponen kegiatan dari komponen-komponen yang terkena dampak nih, kita identifikasi, ya. Komponen kegiatan dibagi dalam beberapa tahap. Jadi dalam pelaksanaan tersebut, ya, ada 3 tahap. Tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi, ya. Pada prakonstruksi tersebut terjadi pembebasan lahan, pemanfaatan lahan dan lain-lain, ya. Pada saat konstruksi, ya, sudah terjadi pemasangan tiang pancang, pembetonan dan lain-lain. Dan juga pasca konstruksi adalah pengoperasian, ya, pengoperasian. Misalnya kita membuat jalan tol, nah itu jalan tol yang akan kita operasikan. Oke, paskanya. Lalu kok ada komponen lingkungan, ya, aspek-aspek dalam komponen lingkungan yang harus kita perhatikan yaitu aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesejahteraan masyarakat. Ya, dalam identifikasi dampak penting ini kita juga membuat matriks antar komponen kegiatan dan komponen lingkungan, ya, sehingga terjadi hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam matriks tersebut. Lalu ada ukuran besar dan penting dampaknya, ya. Dampaknya apa saja sih? Ya, yang harus kita lihat, ya. Yang pertama, jumlah manusia yang terkena dampak. Jika kita ingin membuat satu bendungan, ya, seberapa wilayahnya, wilayah sebarannya, ya. Wilayah sebarannya berapa sih yang terkena dampak? Jumlah manusia yang terkena dampak ada berapa sih? Intensitas dan lamanya dampak berapa lama sih? Ya, yang paling besar kita membuat bendungan tadi. Bayangkan, yang tadinya tanah kita akan banjirkan, kita akan mengisi aliran tanah tersebut, ya, daerah tanah tersebut menjadi sebuah danau. Oke, lalu apa? Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Jadi kita harus tahu apa aja sih yang tahu. Ada pohon, ada manusia, ada kambing, ada bebek, ada danau, ada sungai dan lain-lain. Ya, lalu sifat kumulatif dampaknya apa aja sih? Kalau misalnya kita membuat sesuatu, oh dampaknya A, nanti dari sini ada dampak lain lagi, ada dampak lain lagi, harus kumulatif sifatnya, kita harus perhatikan. Dan juga berbalik atau tidak berbaliknya dampak tersebut. Jadi ketika ada kita membuat sesuatu, apakah dampaknya berbalik sama kita atau tidak? Ya, nah kita akan mempelajari rona lingkungan awal. Nah, tinjauan lapangan untuk menganalisa kondisi lingkungan sebelum ada kegiatan. Nah, tinjauan lapangan ini, ya, rona lingkungan awal itu merupakan tinjauan lapangan. Ya, kita analisa kondisi lingkungannya. Nah, tinjauan lapangan berupa apa? 1. Pengukuran langsung dan wawancara, bisa, ya, wawancara untuk mendapatkan data primer. Seperti sebelumnya kita ukur pengukuran kualitas udara, bagaimana airnya, dan interview dengan masyarakat setempat. Yang kedua, pengumpulan data sekunder dari instansi terkait, ya, seperti data-data dasar untuk mengkaji besarnya dan pentingnya dampak tersebut. Oke, lalu ada prediksi, kita memprediksikan dampaknya, ya. Yang pertama berdasarkan besaran dari komponen kegiatan.
Yang kedua, kita memperkirakan besarnya dampak terdapat pada lingkungan tersebut secara kualitatif dan kuantitatif. Misalnya besarnya peningkatan konsentrasi pencemaran udara dan luas sebarannya. Misalnya kita mau bikin PLTU, kita mau tahu pencemaran udara dari PLTU berapa dan seberapa banyak sih lingkungan yang tercemari oleh PLTU kita. Kita juga bisa, yang ketiga, bisa memprediksi menggunakan metodologi yang secara ilmiah yang dapat diterima. Kita contohnya bisa menggunakan model matematis atau software yang sudah ada di pasaran yang untuk melihat misalnya dispersi udara. Contohnya kita bisa menggunakan metode dispersi Gauss. Oke, asesmen dampak ya. Ini berdasarkan awal dan prediksi dampak ya, mengacu kepada standar atau bahan atau baku yang berlaku, misalnya baku mutu air limbah, kebisingan dan lain-lain. Ya, rona awal plus prediksi itu juga bisa mengetahui baku mutu itu baik atau tidak. Ya, ukuran dampak ya, kayak tadi tuh ukuran dampaknya, kita harus lihat bagaimana jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah sebarannya seperti apa, intensitas lamanya dampak bagaimana, banyaknya komponen lingkungan seperti apa, sifat kumulatif dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak kepada Anda. Oke, nah kita lihat mitigasi dampak seperti apa sih. Ini nih upaya yang harus kita lakukan ya, penggunaan sarana ya, lalu juga ada alat pengendali pencemaran udara. Bagaimana jika ada kebisingan suara, Anda menggunakan peredam suara ya, atau itu dapat dituangkan dalam dokumen RKL atau rencana pengelolaan lingkungan ya, untuk seluruh komponen kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap komponen lingkungan. Yang kelima, tingkat keberhasilan upaya mitigasi dampak diukur dengan pemantauan yang dituangkan dalam dokumen RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Ya, yang keenam, pelaksanaan RKL dan RPL harus dilaporkan secara periodik ke instansi yang terkait. Oke, berikutnya materinya adalah tereng. Kita pelajari dulu. Escape. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana Anda nanti ya, jika Anda sudah mengetahui AMDAL, tugas Anda juga harus bisa atau Anda mengerti tentang konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL. Jika Anda mahir dalam AMDAL ini, Anda bisa menjadi konsultan. Jadi bagus kan? Oke, nah ada 3 hal utama keterlibatan dalam studi AMDAL. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga adalah partisipasi. Nah, dalam hal sosialisasi ini tentunya ketika Anda membuat sesuatu, Anda harus sosialisasikan. Jangan tiba-tiba track langsung diambil, langsung diciduk, langsung diapakan, tidak. Anda harus melakukan sosialisasi berupa pengumuman. Itu merupakan pengumuman tersebut atau sosialisasi tersebut merupakan satu arah dari pemerakarsa dari pemerakarsa kepada masyarakat. Yang kedua, konsultasi ya. Anda setelah Anda lakukan sosialisasi, Anda melakukan konsultasi kepada masyarakat. Anda melakukan diskusi. Biasanya diskusi ini dilakukan setelah 30 hari. Untuk mendapatkan apa sih? Untuk mengetahui tanggapan untuk memberikan diskusi tanggapan dari pemerakarsa dari kita, dan juga terciptanya 2 arah komunikasi saling tukar informasi. Dan tahapan yang ketiga adalah partisipasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini dilakukan di forum Komisi Penilaian AMDAL, dan juga ini merupakan dalam partisipasi ini merupakan interaksi antar kegiatan dengan masyarakat. Nah, tujuan konsultasi publik apa sih? Nah, tujuan dari konsultasi publik adalah untuk mengenali berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan, dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut. Oke, ada 5 manfaat dari konsultasi publik. Manfaat konsultasi publik bagi masyarakat, pemerakarsa, dan pemerintah adalah: yang pertama, sebagai dasar untuk melakukan pelingkupan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak. Yang ketiga, itu dapat memilih metode yang sesuai untuk digunakan. Manfaat yang keempat dari konsultasi publik ini adalah mencegah kesalahpahaman dari masyarakat. Yang kelima, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau keputusan KA Bapedal nomor 8 tahun 2000 dan juga Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Oke, nah
Pihak-pihak dalam konsultasi publik apa aja sih? Pihak yang terlibat dalam konsultasi publik yang pertama pemrakarsa serta pemilik saham, aparat pemerintahan yang terkait, masyarakat di tapak proyek sekitarnya, lembaga swadaya masyarakat, dan juga pihak lain seperti penyandang dana sektor swasta atau yang lain-lain. Oke, ini saya akan bacakan bagaimana prosedur dalam proses AMDAL. Oke, silahkan disimak. Dan berikutnya adalah tahapan penilaian dokumen AMDAL. Dan berikutnya merupakan tahapan perencana, mulai dari rencana umum, studi kelayakan, desain rinci, prakonstruksi, dan konstruksi, serta operasi. Ya, ada 1, 2, 3, bisa dilihat dalam dokumen AMDAL, ada kerangka acuan, ada ANDAL, RKL, dan RPL, sesuai dengan lokasi rencana usaha dan juga kegiatan wajib sesuai dengan rencana dan tata ruang. Jika tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan. Oke, nah ada berbagai macam metode konsultasi publik ya. Yang pertama dengan ceramah dan tanya jawab. Yang kedua diskusi panel dengan pembicara lebih dari 1 orang. Yang ketiga dengan diskusi kelompok. Yang keempat dengan focus group discussion atau FGD, diskusi kelompok yang terarah. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam ceramah dan tanya jawab ya, pembicara hanya 1 orang dan harus aktif. Kadang-kadang peserta ini relatif pasif ya. Memang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tapi ini mungkin hanya sekedar mempengaruhi atau memenuhi persyaratan AMDAL. Dan yang kelima, kurang mendapatkan tanggapan yang akurat, sehingga nanti mungkin masih banyak kekurangan. Kalau diskusi panel, kelebihan dan kekurangannya, pembicara lebih dari 1 orang ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Tapi memang mempunyai risiko peserta jenuh. Diskusi pun bisa tidak fokus dan meluas ya, dan tanggapan hanya terhadap pembicara tertentu saja, dan juga kadang-kadang sulit disimpulkan ya, karena menjadi dampak prioritas. Oke, kalau diskusi kelompok, kelebihan kekurangannya ya, yaitu pembicara bisa tunggal ya, pembagian kelompok berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Kita bisa membagi kelompok-kelompok tersebut ya, perlu narasumber untuk setiap kelompok ya, aspirasi setiap kelompok mungkin dapat terdeteksi ya, dan dampak hipotesis dari AMDAL ini terbagi dalam beberapa kelompok, jadi mungkin hasilnya akan lebih baik. Pada dalam FGD, focus group discussion ini dapat memperoleh informasi secara tepat, tanggap suatu kelompok tidak terpengaruh oleh kelompok lainnya, masyarakat lebih mempunyai kebebasan menyampaikan pendapat, dan harapan dan tanggapan bisa lebih mudah disimpulkan dan juga memudahkan dalam metode untuk Anda. Oke, itu untuk Anda. Oke, sekarang saatnya PTTL untuk mahasiswa teknik sipil, pengantar teknik tenaga listrik. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa coba? Materi yang akan kita bahas ya, materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pembangkitan ya, pembangkit tenaga listrik ya. Pembangkit tenaga listrik ada apa aja? PLTA, PLTS ya, terus tenaga angin, tenaga surya, PLTS tadi udah, apa lagi? PLTU ya, PLTG gas, dan lain-lain. Dan hari ini untuk materi ujian kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga uap. Ini dia materinya. Baik, kali ini saya akan memperlihatkan Anda bagaimana cara kerja atau sistem dari pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah suatu pembangkit tenaga uap dengan 4 unit berdaya kekuatan 660 MW. Ini adalah unit 1 dan unit 2. Sementara di sebelahnya adalah unit 3 dan unit 4. Ya, untuk membangkitkan PLTU dibutuhkan batu bara. Proses PLTU berawal dari batu bara sebagai bahan bakar utama.
yang diambil dari kapal dan ditransfer melalui conveyor. Nah, batubara ini ditampung oleh cold yard, dan di cold yard ini batubara sering terbakar akibat panasnya sinar matahari sehingga harus ditreatment secara khusus. Nanti kita akan pelajari jika sempat, ya. Lalu batubara itu ditransfer ke dalam boiler, ya. Batubara ditransfer ke dalam boiler lalu ditampung di tempat penampungan atau di cold, ya. Selanjutnya batu bara tersebut dihancurkan oleh mesin penghancur atau crusher. Bisa kita lihat bagaimana batu bara tersebut dihancurkan agar ia dapat digunakan dan dibakar di mesin boiler atau pembakaran. Batu bara yang sudah halus dan bercampur oksigen masuk ke dalam boiler. Nah, di sini yang menarik. Di sini batu bara akan dibakar. Nah, batu bara ini akan dibakar dengan suhu yang amat sangat panas sekali. Karena saya pernah merasakan panasnya boiler ini ya di ruang pembakaran. Panas banget ya, karena saya pernah magang di tempat PLTU Telok di Makassar. Kali ini sudah tidak beroperasi. Baiklah, di dalam boiler ini juga terdapat pipa-pipa uap. Nah, pipa-pipa uap ini ya akan mengalir, ya. Air yang dipanaskan akan menjadi uap bertekanan tinggi. Jadi air ini yang dipanaskan oleh tadi ya batu bara yang sudah dibakar akan menjadi uap bertekanan tinggi dan akan masuk ke dalam mesin superheater, reheater, dan econizer seperti yang Anda lihat di dalam gambar. Nah, untuk econizer ini berfungsi untuk menaikkan temperatur feed water hingga mencapai titik didihnya. Sementara superheater ya, uap dari keluaran steam drum akan menuju ke superheater, dan pada superheater uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerja desain yang bagus dan menjadi uap panas lanjutan. Lalu reheater berfungsi sebagai pemanas ulang dari high pressure turbine yang sebelumnya digunakan untuk memutarkan intermediate turbine, dan pada reheater juga mengalami perubahan yaitu temperatur, sedangkan pressure tidak mengalami perubahan. Ini merupakan turbine house, tempat para turbin-turbin itu berada, dan kita lihat beberapa nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan ya, beberapa nama turbin-turbin yang akan kita putar. Nah, ini adalah steam valve. Steam valve ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur uap, yang uap ini nanti akan digunakan untuk memutarkan turbin-turbin yang berada di atas. Uap dari superheater trim masuk ke high pressure turbine. Nah, ini dia simulasinya. Nah, setelah itu, uap keluaran dari high pressure turbine dipanaskan lagi ke dalam boiler lewat pipa reheater. Nah, uap dari heater masuk ke dalam intermediate pressure turbine. Selanjutnya, selanjutnya uap tersebut ya memutarkan turbin kembali, dan keluaran dari intermediate turbine langsung masuk ke dalam low pressure turbine. Dan di sini uap dimanfaatkan kembali. Lalu poros dari turbin langsung terkopel atau disambungkan dengan generator sehingga dapat memutar generator, dan generator bisa membangkitkan energi listrik. Dan generator berfungsi mengubah energi mekanik berupa putaran menjadi energi listrik dengan menerapkan prinsip induksi magnet. Nah, generator terdiri dari bagian yang diam disebut stator, dan yang bagian yang berputar disebut rotor. Stator terdiri dari casing yang berisi kumparan, dan rotor yang merupakan medan magnet listrik terdiri dari inti yang berisi kumparan. Baik, setelah listrik dibangkitkan, ya, tegangan keluaran dari generator sebesar 20 kV.
Nah, tegangan 20 kV ini dinaikkan menjadi tegangan transmisi 50 kV dengan trafo step up. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, kemarin kita sudah banyak belajar bagaimana tegangan itu dinaikkan untuk dikirimkan ke tiang transmisi. Nah, sebelum ditransmisikan, tegangan diamankan dulu di switchyard. Nah, setelah itu baru ditransmisikan ke jalan atau ke jaringan transmisi. Oke, kita kembali ke uap. Karena sistem PLTU ini adalah sistem siklus tertutup sehingga uap itu harus dimanfaatkan kembali. Nah, ini merupakan uap keluaran dari low pressure turbine masuk ke dalam evaporator yang nantinya juga akan didinginkan. Nah, prosesnya sebagai berikut ya. Ini ada juga kondensor ya, merupakan peralatan untuk merubah uap menjadi air. Proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap-uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa atau tubes. Uap mengalir di luar pipa-pipa, sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa. Kondensor seperti ini disebut surface tubes condenser sebagai pendingin. Biasanya air yang digunakan adalah air sungai atau air laut sebagai pendingin. Makanya kebanyakan dari PLTU ini berada di pinggir laut atau pinggir sungai. Laju perpindahan panas tergantung pada aliran air pendingin, kebersihan pipa-pipa, dan perbedaan temperatur antara uap dan air pendingin. Proses perubahan uap menjadi air terjadi pada tekanan temperatur jenuh. Dalam hal ini, kondensor berada pada kondisi vakum, karena temperatur air pendingin sama dengan temperatur udara di luar. Oleh karena itu, temperatur air kondensatnya maksimum mendekati temperatur udara luar. Apabila laju perpindahan panas terganggu, maka akan berpengaruh terhadap tekanan dan temperatur. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah didatangkan dengan menggunakan kapal tongkang. Di dermaga, batu bara diturunkan dengan bantuan alat raksasa yang disebut ship unloader. Kemudian batu bara dipindahkan ke sebuah alat yang disebut hopper. Dari sini, batu bara diangkut dengan sebuah alat berbentuk ban berjalan yang disebut conveyor. Dengan conveyor, batu bara diangkut menuju tempat penyimpanan sementara atau bunker. Dari bunker, batu bara kemudian dibawa ke coal feeder untuk digiling menjadi serbuk halus. Batu bara yang datang atau yang kami terima berbentuk bongkahan. Sehingga untuk mempermudah proses pembakaran perlu diperhalus dengan ukuran mesh 200 agar lebih mudah terbakar. Serbuk batu bara yang sudah halus lantas dicampur dengan udara panas dari primary fan dan dibawa ke tempat pembakaran batu bara. Di sini, batu bara dibakar hingga menjadi gas. Di dalam boiler yang berisi air, panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara diserap oleh pipa-pipa penguap menjadi uap jenuh atau uap basah. Uap basah ini kemudian dipanaskan di superheater hingga menghasilkan uap kering. Tenaga dari uap kering inilah yang membuat turbin berputar. Setelah batu bara halus, kemudian dimasukkan ke dalam boiler untuk dibakar dan memanaskan air yang ada di dalam boiler. Sehingga air tersebut berubah menjadi uap yang bertekanan 169 kg per cm dengan temperatur 539 derajat Celcius. Dan uap tersebut dimasukkan ke dalam turbin uap untuk memutar turbin. Yang mana turbin tersebut dikopling dengan generator, dan generator mengeluarkan aliran daya listrik dengan tegangan 23 kV. Turbin dan generator adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua pusat listrik memiliki turbin sebagai penghasil gerakan mekanik. Energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui generator. Untuk listrik Jawa, Madura, dan Bali, putaran turbin disamakan pada 3.000 putaran per menit. Ini ada alasannya.
Karena turbin ini satu poros dengan generator. Dan generator kita itu, sistem jaringan kita itu adalah frekuensinya 50 Hz. Yang identik dengan putaran 3000 RPM. Listrik dengan tegangan 23 kV kemudian disalurkan ke generator transformer dan dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Listrik dengan tegangan sebesar inilah yang disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa Madura Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Jadi dari 23 kV dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV agar bisa sinkron ke sistem jaringan tegangan ekstra tinggi sistem Jawa Bali yang terbentang mulai dari Suralaya sampai ke Paiton di Jawa Timur. Uap kering yang tadi digunakan untuk menggerakkan turbin tidak dibuang begitu saja. Uap ini dimanfaatkan kembali. Caranya dengan mengembalikan uap panas ke dalam boiler untuk dipanaskan ulang di sebuah alat yang bernama reheater. Tujuannya untuk menambah kualitas panas uap. Setelah dipanaskan, uap bekas kemudian dikembalikan menjadi air di kondensor dengan pendinginan air laut. Air kondensasi ini akan digunakan kembali sebagai air pengisi boiler. Begitulah proses ini terus berulang setiap harinya. Batu bara yang masuk ke dalam bunker dan digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin haruslah batu bara murni. Ia tidak boleh tercampur logam apapun. Disinilah pentingnya sebuah sistem yang disebut magnetisasi atau magnetic separator. Sistem ini memisahkan batu bara dengan logam sejak batu bara diterima. Ringkasnya, daya magnet akan menarik logam dan memisahkan dengan batu bara. Setiap hari, Suralaya membutuhkan batu bara sebesar 20.000 hingga 30.000 ton untuk proses produksinya. Sungguh jumlah yang sangat besar. Untuk itulah diperlukan satu sistem khusus untuk menangani batu bara yang sangat banyak ini. Di PLTU, sistem penanganan batu bara disebut dengan istilah coal handling system. Coal handling system bermula sejak batu bara dibongkar dari kapal. Sebelum masuk ke bunker, batu bara ditimbang terlebih dahulu di sebuah alat yang disebut belt weighter. Timbangan ini bersifat dinamis karena menimbang laju aliran batu bara yang sedang berjalan di atas belt conveyor. Pemakaian conveyor memang sangat dibutuhkan dalam coal handling system. Sistem ini memberikan banyak keuntungan, semisal menurunkan biaya dan waktu saat pemindahan batu bara, meningkatkan efisiensi, menghemat ruang, dan menurunkan tingkat polusi udara. Oke, itu adalah materi-materi ujian tengah semester kita pada semester ini ya. Silahkan belajar, silahkan pahami. Saya kasih waktu hanya 2 jam ya. Saya kasih waktu hanya 2 jam untuk belajar, dan nanti Anda akan menjawab soal-soal ujiannya secara online dan juga secara individu. Anda tinggal buka Teams-nya. Saya akan berikan waktunya Anda untuk menjawab sesingkat-singkatnya. Jadi pahami dengan baik apa yang saya ajarkan hari ini. Oke, selamat mengikuti ujian tengah semester. Semoga sukses, ingat selalu sehat, selalu makan makanan yang bergizi, selalu minum vitamin, jangan lupa berjemur. Tapi kalau berjemur jangan lupa dibalik, ntar gosong ya, atau nggak rata matangnya ya. Dan juga tentunya yang paling utama adalah berdoa agar kita bisa terhindar